Oke, di sini aku mau bahas sebuah materi mengenai penyaluran dana dalam bank syariah. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke materinya. Oke, sebelum kita ke inti materinya, aku mau kasih tahu dulu apa sih itu bank dan bank syariah. Jadi, menurut UU nomor 10 tahun 1998, bank merupakan sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Sedangkan menurut UU nomor 21 tahun 2008, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, bedanya. Lalu, apa sih itu penyaluran dana? Penyaluran dana merupakan penyediaan dana kepada masyarakat dari pihak bank syariah, asalkan masyarakat tersebut dapat memenuhi semua keuntungan dan semua persyaratan yang diajukan dari bank syariah. Selanjutnya, ada apa aja sih produk-produk yang ada di penyaluran dana di bank syariah? Ada 4. Yang pertama, pembiayaan berdasarkan pola jual beli dengan akad salam, murabahah, dan akad istisna. Yang kedua, ada pembiayaan berdasarkan akad kerjasama melalui akad musyarakah dan mudharabah. Yang ketiga, ada pembiayaan berdasarkan pola hutang atau akad qard. Dan yang terakhir, ada pembiayaan berdasarkan akad sewa, yaitu akad ijarah dan akad ijarah mutahiyah bitamlik. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pembiayaan berdasarkan pola jual beli dengan yang pertama akad murabahah. Akad murabahah sendiri merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pihak pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak. Dan ada beberapa fitur-fitur dari akad murabahah ini. Yang pertama, pihak bank sebagai pihak penyedia dana. Yang kedua, bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang. Yang ketiga, bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang. Dan yang terakhir, bank dapat memberi potongan dalam besaran yang wajar tanpa dijanjikan di muka. Di sini misal dicontohkan dalam pembelian mobil melalui bank syariah. Dan mekanismenya yang pertama, pihak nasabah datang ke bank syariah untuk melakukan negosiasi, mengungkapkan barang apa yang diinginkan, klasifikasinya, misalkan warna, tipe, harga, dan lain-lain kepada pihak bank syariah. Dan selanjutnya terjadi pernyataan beli oleh pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dan selanjutnya pihak bank syariah menuju ke showroom mobil untuk mencarikan mobil sesuai dengan klasifikasi yang sudah dijelaskan oleh pihak nasabah. Lalu pihak bank syariah melakukan pembelian showroom ke mobil yang sudah sesuai dengan keinginan nasabah tersebut. Selanjutnya, pihak nasabah dan pihak bank syariah melakukan penandatanganan akad. Dan kemudian barang atau mobil tersebut dikirim langsung ke nasabah. Dan yang terakhir, nasabah membayar angsuran sesuai dengan tempo atau waktu yang sudah ditentukan seperti akad di awal. Yang kedua, akad pembiayaan berdasarkan pola jual beli dengan melalui akad salam. Akad salam sendiri merupakan akad pembiayaan dengan cara pemesanan dan pembayaran dilakukan terlebih dahulu atau di muka dengan syarat tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Di sini misalkan dicontohkan dalam pembelian traktor melalui bank syariah. Mekanismenya yang pertama, nasabah datang ke bank syariah untuk memesan traktor yang diinginkan. Yang kedua, melakukan bank syariah dan pihak nasabah melakukan negosiasi dan kemudian melakukan akad atau perjanjian tersebut. Dan selanjutnya, nasabah membayar di muka harga traktor yang sudah diinginkan. Nah, yang selanjutnya, bank mencarikan barang atau mencarikan traktor tersebut sesuai dengan keinginan pelanggan. Dan yang terakhir,
bank mengirimkan barang langsung kepada nasabah. Yang selanjutnya yaitu pembiayaan berdasarkan akad pola jual beli dengan akad istisna. Akad istisna sendiri adalah merupakan pembiayaan barang dalam bentuk pesanan atau pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan pembeli, dan pembayarannya dapat dilakukan di awal, akhir, atau melalui angsuran atau cicilan. Nah, bedanya akad istisna dan akad salam. Akad salam itu pembayarannya harus di awal atau di muka saat setelah akad sudah berlangsung. Namun jika akad istisna, pembiayaannya dilakukan boleh di awal, di akhir, maupun dilakukan secara angsuran sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang sudah berlangsung. Yang kedua adalah pembiayaan berdasarkan pola bagi hasil dengan melalui akad mudharabah. Akad mudharabah sendiri merupakan akad kerjasama untuk melakukan suatu usaha antara dua belah pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh dana atau modal, sedangkan pihak yang kedua bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan dalam akad, sedangkan kerugian semuanya ditanggung oleh pihak pemberi modal atau pihak yang pertama. Contohnya, misalkan dalam kerjasama untuk pembuatan usaha kuliner. Nah, di sini mekanismenya yang pertama, pihak nasabah datang ke bank syariah untuk melakukan perjanjian kerjasama. Nah, sebelum melakukan akad, pihak nasabah akan mengungkapkan usaha apa yang akan dijalankan, misalnya modal berapa yang dibutuhkan, mekanisme dan sebagainya kepada pihak bank syariah. Dan bank syariah telah menyetujuinya, kedua belah pihak tersebut melakukan akad perjanjian. Setelah itu pihak bank syariah menyerahkan modal 100% kepada nasabah. Dan selanjutnya nasabah mengelola usaha tersebut, dan jika keuntungannya sudah diterima, dibagi sesuai dengan akad atau perjanjian yang sudah ditetapkan di awal. Dan jika rugi, semua kerugian akan ditanggung oleh pihak bank syariah. Yang selanjutnya yaitu akad musyarakah. Akad musyarakah sendiri merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana yang dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Nah, bedanya akad musyarakah dan mudharabah, jika akad musyarakah bisa dilakukan oleh dua orang atau lebih, namun jika akad mudharabah hanya dapat dilakukan oleh dua orang atau dua pihak. Dan perbedaannya, akad musyarakah ini semua pihak wajib mengontribusikan dananya. Namun jika di akad mudharabah hanya satu pihak yang mengeluarkan semua dana dan pihak yang lain adalah pengelola dana tersebut. Nah, misalkan contohnya yaitu pihak nasabah bekerja sama dengan pihak bank syariah untuk melakukan sebuah usaha, dan pihak bank syariah memberikan modal sebesar 70% dan pihak nasabah memberikan modal sebesar 30%. Setelah itu terjadilah akad musyarakah. Nah, setelah terjadinya akad, pihak nasabah menjalankan usahanya, dan jika labanya sesuai dengan kesepakatan akad tersebut. Misalkan jika laba, pihak bank syariah menerima 80% dan pihak nasabah menerima 20%. Namun jika rugi juga sesuai dengan dana di awal atau modal di awal yang sudah diberikan. Misalkan jika kerugian, pihak bank syariah mendapatkan total kerugian 70% dan pihak nasabah kerugiannya sebesar 30%. Selanjutnya yaitu ada pembiayaan berdasarkan pola hutang atau akad hard. Akad hard sendiri merupakan akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati, baik secara sekaligus maupun secara cicilan atau angsuran. Misalkan contohnya, mekanismenya yang pertama, pihak nasabah datang ke pihak bank syariah untuk melakukan peminjaman dana misalkan. Dan selanjutnya terjadilah akad hard setelah mengetahui jumlah dana yang diperlukan, jumlah dana yang dipinjam, akan terjadi akad hard antara pihak bank syariah dengan pihak nasabah.
Dan jika dana sudah diberikan oleh pihak bank syariah, nasabah wajib mengembalikannya sesuai dengan tempo waktu yang sudah ditetapkan di awal tersebut. Yang selanjutnya yaitu pembiayaan melalui penyewaan barang berdasarkan akad ijarah. Yang pertama, akad ijarah. Akad ijarah sendiri merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang tersebut. Mekanismenya yang pertama, pihak nasabah datang ke bank syariah untuk melakukan negosiasi, misalkan membutuhkan alat berat. Nah, setelah melakukan negosiasi alat berat apa yang dibutuhkan serta spesifikasinya seperti apa, terjadilah akad ijarah antara pihak bank dengan pihak nasabah, yang kemudian pihak bank mewakili pihak nasabah untuk menyarikan penyewaan alat berat tersebut. Dan jika sudah menemukan alat yang sesuai dengan keinginan nasabah, pihak nasabah mewakili bank melakukan transaksi sewa kepada pihak pemilik barang. Nah, selanjutnya bank mewakili pemilik barang menyerahkan barang ke nasabah, yang kemudian nasabah harus membayar angsuran sewa kepada bank sesuai dengan tempo waktu yang sudah ditentukan. Dan selanjutnya, pembiayaan penyewaan barang berdasarkan akad ijarah mutahiyah bitamlik. Dan akad ijarah mutahiyah bitamlik sendiri merupakan akad perjanjian sewa yang disertai dengan pemindahan hak guna atau hak milik benda yang sudah disewa kepada penyewa. Jadi bedanya, kalau di akad ijarah biasa tidak diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Nah, jika di akad ijarah mutahiyah bitamlik ini diikuti dengan pemindahan hak guna atau manfaat dari barang tersebut. Nah, contoh untuk akad ijarah mutahiyah bitamlik ini misalkan dalam penyewaan sebuah rumah melalui bank syariah. Mekanismenya yang pertama, pihak nasabah datang ke bank syariah untuk melakukan penyewaan sebuah rumah yang diinginkan dengan melalui negosiasi. Negosiasi ini misalkan untuk mengetahui klasifikasi rumah seperti apa yang diinginkan oleh nasabah, misalkan luasnya, terus daerah di mana tempat rumah tersebut dan sebagainya. Dan kemudian antara pihak bank dengan pihak nasabah akan melakukan pernyataan sewa. Dan kemudian bank mencarikan rumah yang diinginkan oleh pihak nasabah dan kemudian membeli dan membayarkan rumah tersebut kepada pemilik rumah. Dan kemudian pihak nasabah melakukan penandatanganan akad. Dan setelah itu pihak developer atau pemilik rumah menyerahkan rumah untuk disewa kepada nasabah. Nah, nasabah setelah menerima rumah dari developer tersebut harus membayar sewa kepada bank sesuai dengan akad yang sudah ditentukan. Nah, jika masa sewa sudah berakhir, pihak nasabah harus menghibahkan rumah tersebut kepada pihak bank syariah atau mengembalikan rumah tersebut kepada pihak bank syariah. Oke, mungkin cukup itu yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak salah kata. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.